Pada tanggal 1 Maret 2023, Menteri Agama RI Yakut Khalil Qaumas melantik Profesor Asep Saifuddin Djahar, MAPHD, sebagai Rektor di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Lantas, bagaimana tanggapan dosen dan mahasiswa mengenai hal tersebut? Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil Qaumas melantik Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta periode tahun 2023 sampai tahun 2027, Profesor Asep Saifuddin Djahar, MAPHD, pada Rabu 1 Maret 2023 di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Perihal tersebut, Yakut berharap UIN Jakarta terus menjadi barometer dan PTKIN Badan Hukum. Perlu diketahui bahwa PTKIN Badan Hukum merupakan perguruan tinggi yang didirikan pemerintah dengan status sebagai badan hukum publik dan diberikan hak otonom. Lebih lanjut, Asep menuturkan akan membenahi pelayanan dan kebutuhan mahasiswa sebagai prioritas di masa kepemimpinannya. Ya, harapan saya sebagai dosen studi agama dan tentunya dosen semua di kalangan akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menginginkan hal yang baru, gitu kan. Menginginkan sesuatu yang baru yang nantinya akan ada gebrakan-gebrakan yang lebih menggerakkan UIN menuju world class university, gitu, yang digadang-gadangkan waktu itu, gitu kan. Nah, sampai saat ini semoga dengan pergantian rektor ini yang saat ini diemban oleh Prof. Asep Saifuddin Djahar menjadikan UIN itu betul-betul berada pada puncak kejayaan UIN atau keemasan UIN yang diharapkan oleh banyak kalangan. Ya. Sesuai dengan jangka panjang, memang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan berubah statusnya menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, ya, yang semula hanya BLU berubah menjadi PTNBH. Harapan semuanya kepada rektor yang baru, perwujudannya bisa secara terukur dirasakan oleh setiap sivitas akademika, baik secara finansial maupun secara kurikulum dan pendidikan. Tanggapan pertama kami melihat terpilihnya rektor baru, yaitu Pak Asep Saifuddin Djahar selaku rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2023-2027. Yang pertama, ya, meskipun sudah peraturan pemilihan rektor sudah terbentuk dari jauh-jauh hari, tapi kita juga masih menanyakan mengapa Prof. Asep Saifuddin ini bisa terpilih sebagai rektor, gitu. Kapasitas apa yang menunjang Prof. Asep terpilih sebagai rektor? Karena pemilihan rektor ini benar-benar tidak ada keterlibatan sivitas akademika di UIN Syarif Hidayatullah itu sendiri. Entah itu dari mahasiswa, gitu, entah itu dari dosen, bahkan dari guru besar. Untuk itu kami masih mempertanyakan titik-titik di mana mengapa Menteri Agama memilih Prof. Asep sebagai Rektor UIN Jakarta, yang mana tentu jabatan rektor itu bukan jabatan yang kecil, gitu. Ia menaungi banyak puluhan ribu orang, gitu, menaungi beberapa bidang keilmuan juga, fakultas-fakultas dan lain sebagainya. Maka dari itu seharusnya ada keterbukaan terhadap kapasitas rektor itu sendiri. Jadi mahasiswa pun juga harus mempertanyakan itu, gitu, bahwa kapasitas apa yang dimiliki rektor, gitu, sehingga ia terpilih sebagai rektor. Maka harapan kedepannya adalah ketika memang sudah terjadi dan terpilih Pak Asep sebagai rektor, maka harapannya tentu tuntutan-tuntutan yang sudah disampaikan kepada teman-teman kepada rektorat oleh teman-teman Dema UIN Jakarta sebelumnya, yaitu ada 2 poin besar, yaitu transparansi UKT dan pembenahan fasilitas kampus, gitu. Jadi harapan kami Pak Rektor tidak perlu memasang tagline atau target UIN Jakarta menjadi world class university, tapi harapannya Pak Rektor mampu memperhatikan hal-hal yang kecil yang ada di kampus, seperti fasilitas kampus, kemudian sarana dan prasarana akademik, gitu kan, pembenahan AIS agar mampu lebih efektif lagi, karena kita sudah masuk ke era digitalisasi. Maka dari itu poin-poin kecil ini harapannya bisa didengar oleh rektor.
yang mana dari poin-poin kecil ini gitu bisa menunjang UIN Jakarta sebagai World Class University. Nah kemudian yang kedua, harapannya juga ya kemarin ketika dilantik oleh Menteri Agama, Pak Rektor langsung menggaungkan bahwa UIN Jakarta akan menjadi PTNBH. Tapi sebelum dijadikan PTNBH, harapannya bisa menampung aspirasi kawan-kawan mahasiswa, mampu menampung aspirasi sivitas akademika. Apakah UIN Jakarta memang sudah layak dijadikan PTNBH gitu? Itu yang kedua. Mungkin itu. Apa sih Kak keluhan Kakak nih mengenai fasilitas kampus yang seharusnya tuh harus dibenahi? Sebenarnya banyak ya, cuman yang saya pengen highlight di sini itu satu tempat parkir, khususnya di basement. Karena banyaknya fasilitas mahasiswa seperti kendaraan bermotor, helm. Teman saya helmnya ada yang hilang gitu. Kalau mau menelisik ya, mau mencari tahu gimana ngilangnya, siapa yang ambil kan susah karena tidak ada CCTV dengan sekelas UIN Jakarta ini ya. Jadi ya sangat sayangkan banget. Terus juga kebersihannya di basement tuh terkesan gimana ya, karena nggak ada lampunya paling ya. Jadinya kayak horor gitu kan. Gelap ya. Terus yang kedua masjid SC itu kan harus viral dulu baru dibongkar, dibersihin kan tempat dia baru dibersihkan. Sama ya fasilitas kampus kayak wifi, kadang ya ada wifi-nya cuman datanya nggak ada gitu. Jadinya hal-hal yang kecil seperti itu yang kita pengen belajar, kita udah bayar UKT, tapi kok sayang sekali dari kampus nggak bisa maksimalkan itu semua gitu kan. Oke, bagaimana nih tanggapan Kakak mengenai terpilihnya rektor baru? Ya alhamdulillah saya turut menyambut ya pemilihan rektor baru ini, karena harus ada perubahan dari rektor yang sebelumnya. Kan nggak mungkin kalau rektornya sama terus kan nggak ada perubahan gitu kan. Jadi saya turut senang, semoga bisa lebih baik lagi. Oke, harapan kedepannya untuk rektor baru ini apa sih Kak? Gitu? Ya semoga dengan adanya rektor baru ini beliau mendengar aspirasi dari para mahasiswa, khususnya yang sering melakukan demonstrasi di dalam kampus, bahkan tidak mengalami penolakan atau intimidasi dari pihak rektorat, sehingga mereka tidak lagi menyuarakan pendapat-pendapat mereka, menyuarakan pendapat-pendapat mahasiswa. Kan kalau kita melihat pengalaman rektor yang sebelumnya itu kan ada intimidasi dari mereka ke mahasiswa, sehingga mahasiswa itu terkesan. Kakak, aku mau nanya nih, gimana sih keluhan Kakak nih selama di UIN Jakarta ini? Oke, keluhan saya sebagai mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang pertama mungkin dari fasilitas ya. Karena memang masih banyak fasilitas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menurut saya ini kurang baik atau masih perlu perbaikan, mulai dari kamar mandi ataupun infrastruktur dari segi perlengkapan yang masih kurang. Seperti itu sih. Dan selain itu mungkin dari segi birokrasi. Karena saya kira di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, karena kita mahasiswa yang harusnya mendapatkan fasilitas dan alur-alur birokrasi yang cepat dan tepat, ini cukup terbelit-belit ya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu sendiri sih. Oke, nah kan sekarang ada rektor baru nih Kak nih. Gimana sih tanggapan Kakak dan apa harapan kedepannya? Tanggapan saya atas terpilihnya rektor baru di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semoga menjadi wadah atau aspirasi atau pendengar aspirasi yang baik untuk mahasiswa agar dapat mengembangkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai World University, dan seluruh aspirasi atau hal-hal yang dikeluhkan mahasiswa ini terdengar dengan baik, sehingga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terkenal akan intelektualnya, prestasinya, dan juga dari segi kampusnya juga unggul.